Pertama, karena memang dia tidak menguasai ilmu bagaimana cara bedakan halal dan haram. Dia tidak tahu bagaimana, apa batasan halal, apa batasan haram. Dia nggak tahu. Cuma dengar-dengar katanya sih haram. Ini karena keterbatasan ilmu. Yang kedua, memang bukan karena keterbatasan ilmu, tetapi karena memang para ulama yang ahli di bidang itu pun juga berbeda pendapat tentang masalah yang syubhat itu. Nah, lepas dari masalah kemudian itu perbedaan ulama, apakah ini boleh atau tidak boleh? Kalau kita tarik kesimpulan yang amannya, orang yang akan selamat adalah orang yang berhati-hati untuk tidak tercebur kepada sesuatu yang dia sendiri belum jelas apakah itu halal ataukah itu haram. Lepas dari masalah vonis resmi yang dia keluarkan. Maksudnya begini, kita ambil sebuah contoh. Ketika ada sebuah harta yang syubhat, nggak jelas, ini SPJ-nya keluar, cuma masalahnya kemudian kok lebih, nggak sesuai dengan realita. Nah, secara aturan teknis sebenarnya kalau emang sudah diberikan, ya itu terserah kita mau manage kayak apa. Cuma kalau dilihat secara logika, katakanlah kemanusiaan, saya sebenarnya nggak butuh segini. Ini lebihnya banyak banget buat saya. Logika kemanusiaan kita. Sehingga sebenarnya kalau saya melakukan penghematan, saya tidak harus menghabiskan semua, masih bisa sebenarnya. Walaupun sebenarnya secara teknis memang sudah diberikan. Nah, ini kan wilayah yang seringkali mencuat ke permukaan. Halal apa tidak? Perusahaan ngasih saya tiket Jakarta Surabaya. Sebenarnya saya bisa aja naik yang lebih murah. Padahal tiketnya lebih mahal. Jakarta Surabaya dihitung 1 juta. Padahal saya bisa naik yang lebih murah cuma 500.000. Nah, masih ada selisih 500.000. Pertanyaan yang 500.000 itu halal apa enggak? Itu pasti akan jadi polemik. Nah, sebagai orang yang bukan ahli hukum, kalau dia ahli hukum, dia bisa dengan tegas menyebutkan alasan-alasannya kenapa jadi halal atau kenapa jadi haram. Tapi sebagai orang awam, ini kan menggantung, nggak jelas. Ini 500.000 ini jadi halal apa jadi haram? Nah, orang yang dikatakan wara itu adalah orang yang menghindari hal-hal seperti itu. Ketika dia nggak tahu ini halal apa enggak ya, gitu ya, maka dia hindari, cari selamat, istilahnya begitu. Sebenarnya kalau dia mau paksakan diri, cari-cari alasan yang kira-kira jadi halal itu bisa-bisa aja sebenarnya. Cuman masalahnya karena dia tidak menguasai permasalahan ini, daripada nanti saya jatuh kepada yang haram, maka saya tidak menggunakannya, saya kembalikan. Nah, ini tidak ada kaitannya dengan masalah halal atau haram, karena yang bisa membedakan halal atau haram itu adalah para mujtahid, para ahli syariah yang dengan logika-logika syariah nanti akan dikaji dari segala sudut sisi pandangan. Nanti hasilnya apakah jadi haram atau jadi halal. Nah, ini orang ini bukan ahli syariah, ya kan? Bukan ahli syariah, ilmunya terbatas, kafaah syariahnya terbatas, tinggal kemudian dia dihadapkan pada pilihan itu tadi, sehingga menjadi abu-abu lah wilayah itu. Nah, orang yang wara itu adalah orang yang berhati-hati dari bukan hanya yang haram, tapi yang sekiranya membuat dia ragu-ragu. Tapi harus dibedakan. Nah, ada beda antara meninggalkan sesuatu yang ragu-ragu dengan mengeluarkan statement haram. Itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi ketika kita wara, ragu-ragu nih, ini duit halal apa enggak ya? Lalu kita tidak menggunakan uang itu demi keselamatan kita, itu namanya wara. Akan berbeda halnya ketika kita kemudian langsung vonis, oh itu haram, ente nggak boleh makan itu, anda aja nggak makan, ente juga nggak boleh makan. Kenapa? Karena haram. Nah, ini adalah sebuah statement atau vonis dari kita untuk menentukan bahwa hukumnya adalah haram, padahal hukumnya sebenarnya belum tentu haram. Cuma kitanya ragu-ragu karena kita nggak punya ilmu, atau memang itu masih jadi perbedaan pendapat. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda, dan sering kita terjebak pada hal ini. Yang benar adalah kita menahan diri kita sendiri
untuk jangan sampai jatuh kepada resiko. Sekedar sampai di situ, tapi tidak mengeluarkan statement bahwa itu adalah sesuatu yang haram. Kenapa? Karena untuk mengharamkan sesuatu harus ada dalil yang yakin. Sebagaimana ketika kita menghalalkan sesuatu juga harus ada dalil yang yakin. Dan dalil yang yakin itu dibutuhkan sebagai bahan baku dari para mujtahid, para ulama untuk mengeluarkan vonis. Sebenarnya yang berhak untuk mengeluarkan vonis bahwa ini adalah halal atau ini adalah haram, itulah para ulama. Contoh misalnya dalam hal makanan. Ini sering saya ditanya, bagaimana hukumnya makan daging yang katakanlah ragu-ragu, ini halal apa enggak? Di sebuah restoran, konon kabarnya di situ dimasak pula makanan yang tidak halal, entah dicampur dengan apa itu kalau orang Jepang sake, angju atau apalah gitu ya kan. Sebagian makannya dimasak dengan itu, dan kemudian itu menimbulkan keraguan pada kita, halal apa enggak ya. Nah, pada saat kemudian kita merasa ragu lalu kita tidak memakannya, itulah sesuatu yang dikatakan tadi wara, menjaga diri dari hal-hal yang kita sendiri ragu-ragu ini halal apa enggak gitu. Tetapi kemudian ketika kita mengeluarkan vonis jangan makan di situ karena di situ haram, di situ kita salah. Kenapa? Karena kita sudah memvonis itu adalah haram. Nah, yang boleh kita lakukan adalah saya ragu-ragu makan di situ, karena itu saya tidak makan. Kalau antum merasa aman, tafadhol. Tapi saya tidak akan mengeluarkan statement bahwa makanan di situ pasti haramnya. Kenapa? Karena mengharamkan sesuatu itu butuh yang namanya statement, vonis yang berangkat dari hasil penelitian dan ijtihad dari data-data yang masuk. Nah, kadang-kadang porsi ini yang kadang-kadang ditabrak. Ya. Warok itu sudah benar, tetapi kalau waroknya kelewatan, jadi akhirnya jadi hakim, menghakimi orang yang pada begitu, nah itu yang menjadi salah juga. Waroknya sudah benar, menghakiminya yang kemudian menjadi keliru. Nah, seperti itu. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, wabil khusus sebagai pegawai di sebuah perusahaan, instansi, ataupun juga di instansi pemerintahan, wilayah-wilayah abu-abu ini kelihatannya cukup lebar nih. Bandwidth-nya cukup besar dengan variannya, dengan berbagai, dan memang seolah-olah seperti disengaja di mana wilayah abu-abu ini semakin banyak, sehingga hal yang antara halal dengan haramnya tidak jelas itu memang dibikin semakin tidak jelas. Misalnya contoh yang sederhana, bagian purchasing, bagian pembelanjaan gitu. Sebuah perusahaan butuh katakanlah aset atau benda-benda tertentu, lalu kemudian kita belanjakan di satu tempat, ini bagian pembelanjaan. Dia bisa saja sebenarnya melakukan penghematan, tetapi dia juga punya hak untuk menetapkan budget sekian. Nah, budget sekian itu tergantung dia, kalau dia mau bikin penghematan bisa, kalau dia nggak mau bikin penghematan juga bisa juga, toh perusahaan juga percaya pada dia, gitu kan? Nah, kalaulah dia tidak melakukan penghematan, artinya di situ dia terjadi pemborosan, terjadi menghambur-hamburkan dana dan sebagainya. Lalu kemudian muncul pertanyaan, kenapa atau bagaimana ini hukum kelebihan yang seperti ini? Kalau ditarik secara aturan hukum syariah hitam putihnya, itu bisa jatuh halal. Kenapa bisa jatuh halal? Karena yang melakukannya adalah orang yang memang punya power atau punya katakanlah istilahnya punya wewenang untuk itu. Punya wewenang. Memang dia punya wewenang. Memang wewenangnya dia untuk menuliskan angka yang lebih besar dari yang seharusnya. Itu memang tugasnya dia, wewenangnya dia, otoritasnya dia. Gitu. Sehingga kalau dia melakukan itu, dia nggak melakukan kesalahan sebenarnya. Karena memang otoritasnya dia dan masih di dalam wilayah yang katakanlah aman, markupnya nggak kegedean. Gitu. Sehingga kalau ditanya apakah itu halal atau tidak, tanya kepada para ahli syariah kan balikin lagi bahwa melakukan seperti itu di dalam prosedur perusahaan itu sebenarnya itu boleh apa enggak. Kalau perusahaannya membolehkan hal itu, jawabannya jadi boleh. Karena prinsipnya adalah
al-muslimuna 'inda syurutihim. Setiap muslim itu terikat dengan akad yang dia sepakati dengan pihak lain, dengan perusahaan misalnya. Boleh nggak sih telepon di kantor ini saya gunakan buat nelpon orang di rumah? Boleh nggak? Ya kembalikan ke kantor. Pertanyaannya, SOP kita membolehkan apa enggak? Nah biasanya di situ nggak jelas. Antara boleh dengan tidak bolehnya itu nggak jelas. Kalau boleh batasannya berapa, kalau tidak boleh batasannya berapa, kan nggak ada, ya kan? Nggak ada. Orang yang wara itu karena nggak punya batasan itu, maka daripada antara saya ditanya summalatus alunna yauma idzin anin naim, mendingan gue pakai HP gue sendiri aja. Jelas, ini punya saya. Saya mau nelpon anak saya mau nelpon istri saya, mau nelpon siapapun, saya nggak pakai fasilitas kantor. Tetapi kantor pun sebenarnya memberikan dia fasilitas untuk bertelepon. Nah, tinggal kadang-kadang kalau di kantor swasta itu aturannya mungkin lebih jelas. Saya nggak tahu kalau di XL-nya gimana. Jelas. Berapa duit gitu? Atau ada limitnya atau bagaimana? Handphone ada. Hah? Handphone ada, tapi kalau telepon ini enggak. Oh, sudah enggak ya? Ya handphone dikasih jatah ya, setiap bulan sekian. Lebih bayar sendiri. Terus kalau kurang ambil lah ya. Gitu, angus ya. Oke, itu jelas. Tapi kalau di instansi pemerintahan kan nggak ada jatahnya, ya kan? Nggak ada batasannya. Dan memang sengaja dibikin tidak ada batasannya, biar bisa lebih longgar dimainkannya. Jadi pembayaran telepon itu bisa digunakan telepon ke luar negeri, telepon kemana. Dan yang menggunakannya adalah orang yang diberikan amanah atau power itu untuk melakukan itu, sehingga kembalinya kepada istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hati kamu, kan begitu. Nah, orang yang wara itu orang yang mengatakan sebenarnya hati nurani saya mengatakan ini nggak benar. Hati nuraninya bilang nggak benar karena bukan hak saya, walaupun saya punya jabatan gitu. Sebab kalau saya melakukan hal seperti ini, pemborosan terhadap kantor misalnya, lalu utusan satu orang saya, bayangkan kalau ada 1000 orang saya, bayangkan kalau ada sekian ribu pegawai seperti saya melakukan hal itu, berapa banyak uang negara sudah terhambur-hamburkan untuk urusan yang sebenarnya tidak tepat sasaran. Dan itu yang terjadi sebenarnya di hampir semua negeri Islam yang berkembang. Jadi korupsi, manipulasi dan sebagainya itu terjadi pada wilayah itu. Bukan orang yang tidak berhak, orang yang berhak cuman dia melebihkan. Ya biasalah, mulai dari yang paling rendah sopir aja itu masih bisa nyatut bensin, kan gitu. Ya, jadi kesempatan untuk mengambil sesuatu yang di wilayahnya dia, cuman secara hati nurani sebenarnya nggak tepat, itu ada dimanapun dan kapanpun dan oleh siapapun. Nah, orang yang wara itu adalah orang yang secara nurani dia mengatakan ini sebenarnya nggak benar. Secara nurani, kalau ditanya jujur pada hatinya sendiri, ini nggak benar. Ini bukan haknya saya sebenarnya. Karena itulah maka Umar ketika dia sedang duduk di ruangan yang lampunya dibiayai oleh negara, lalu kemudian datanglah anaknya mengetuk pintu mau berkonsultasi. Dia tanya dulu, sebentar sebelum kita bicara, saya tanya dulu temanya tentang apa? Tema tentang negara atau tema tentang keluarga? Ketika anaknya bilang kita mau bicara masalah keluarga wahai ayah, kalau begitu silahkan, cuman saya matikan dulu lampunya. Ini kan nggak ada SOP-nya, nggak ada peraturan bahwa kalau mau bicarakan antara anak dengan ayah, ya itu kemudian lampunya harus dimatikan, tuh nggak ada aturannya. Cari di Quran, cari di hadis, nggak ketemu. Itu lahirnya dari jiwa seorang Umar yang tadi wara itu tadi. Itu lahir dari jiwa itu. Kalau aturan hitam putih garis syariahnya nggak ada, garis fikihnya itu nggak ada. Karena dia pejabat dan dia dapat fasilitas, ruangannya diterangi, ya itu kan hak dia. Bahwa kemudian anaknya mau datang, berkunjung, mau ngobrol dan sebagainya, kalau pakai logika kita wajar dong, ya kan? Pakai dah fasilitas saya, itu terserah, gitu. Itu kan hak saya, gitu. Negara sudah membayar saya, negara sudah memberikan fasilitas pada saya dengan ruangan ini, dengan lampunya dan sebagainya. Kalau anak saya mau datang ke ruangan saya, ngobrolin masalah keluarga, silahkan saja. Itu kan hak saya. Toh saya sudah berjasa untuk negara ini, untuk kantor ini, untuk instansi ini. Tapi waraknya Umar, nah ini beda. Gitu.
Dia tetap punya perasaan di dalam hatinya, ini nggak benar. Ini urusan keluarga, kenapa dibiayai oleh negara? Maka dia matikanlah lampunya. Itu pula yang dilakukan oleh Sa'id bin Amir yang pernah saya ceritakan, bagaimana seorang gubernur tidak mau menerima gaji. Padahal kalau bicara hak, sebenarnya dia berhak. Tapi dia nggak mau terima gaji. Sampai kemudian dia harus memasak buat istrinya, mencuci baju buat istrinya dan sebagainya, karena sifat waraknya ini. Nah, sifat warak inilah yang menjadi modal yang ditanamkan oleh Nabi kepada para sahabat itu semua, karena nantinya mereka akan menjadi pemimpin dunia. Nah, jadi bukan hanya otaknya yang dilatih, bukan hanya kepandaiannya, kecerdasannya, tapi moralitasnya. Ini kalau kita bandingkan dengan caleg kita yang pada stres hari ini, itu 180 derajat bedanya, ya kan? Karena niatnya dari awal sebagai pengangguran, nggak punya duit, ya kan? Pengen dapat gaji, pengen dapat fasilitas dan sebagainya, nyaleklah dia, ya kan? Dengan bantuan kanan kiri, pinjaman dan macam-macam, lalu habislah sekian puluh, sekian ratus juta. Begitu perolehan angka suaranya anjlok, nah, langsung pindah ke rumah sakit jiwa atau tiang listrik dicabutin, gitu kan? Karena waktu kemarin kampanye dia nyumbang 5 tiang listrik, begitu suaranya anjlok, tiang listrik cabutin lagi, gitu kan? Atau karpet musola, ya kan? Bayangkan karpet majelis taklim udah diserahkan, itu kalau kata orang Betawi borok sikut itu namanya, udah dikasih diambil lagi, dan macam-macam kelakuannya. Nah, dari situ udah langsung kelihatan, oh kayak gitu moralitasnya ternyata. Orang yang akan menjadi wakilnya rakyat, yang harusnya jadi amanah, oh ternyata seperti itu kasusnya. Dan itu jumlahnya ribuan. Saya kalau nggak salah hitung ada sekitar 10 ribuan ya. Calon seperti itu. Banyak sekali. Dari sekian 170-an juta pemilih, itu ada sekian ribu caleg yang gagal gitu, yang memperebutkan hal-hal begitu, yang memang dari awal orientasinya memang untuk mencari uang. Dia mau naik ke tingkat kekuasaan tertentu, entah itu jadi anggota legislatif ataupun nanti jadi menteri dan sebagainya, untuk mendapatkan uang sebagai pekerjaan. Oh, jadi ternyata jadi caleg itu sekedar cari uang, sekedar daripada jadi orang pengangguran, nggak punya gaji, nggak punya fasilitas, kemudian nyalon dengan mimpi-mimpi indahnya, lalu dia nyalon dan kemudian gagal dan stres, masuk rumah sakit jiwa dan seterusnya. Sesuatu yang 180 derajat saya katakan sangat berbeda dengan bagaimana dulu Rasulullah menyiapkan generasi Islam pertama. Di atas kaidah solbah itulah, di atas pondasi yang kuat itulah, kekuatan moral itu Rasulullah mendirikan bangunan peradaban Islam. Nah, kalau kita berbicara hari ini tentang kebangkitan Islam dan sebagainya, lalu dengan modal kekuatan yang tadi loyo-loyo kayak begitu, saya yakin peradaban yang besar itu dalam waktu singkat pun akan ambruk. Kenapa? Karena moralitas orang-orang yang mendirikannya, yang menyangga peradaban itu dengan bahunya, moralitasnya anjlok. Karena dia hanya mengejar keuangan, mengejar fasilitas, mengejar gaji dan sebagainya, tidak berangkat dari jiwanya yang baik, jiwanya yang bermoral, yang berkorban demi Allah dan Rasulnya untuk menegakkan atau berjihad fi sabilillah dalam hal itu. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, saya akan berikan kesempatan untuk dialog sedikit, waktunya masih. Ya. Silakan. Ya, terutama bagi rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Sayat. Ada dari Ikhwan maupun akhwatnya. Kita masih punya waktu 15 menit untuk untuk diskusi. Ya, silakan Mas Freddy. Waalaikumsalam. Ada ini nggak tadi ya, kriteria bedanya hemat dengan kikir gitu ya? Ini termasuk hemat atau kita berlebihan hingga kikir? Hemat gitu, atau pelit gitu ya? Iya gitu ya. Sekarang gini, aku bertanya apa beda kriteria antara orang hemat dengan pelit ya, dengan kikir ya? Saya mau tanya, kalau ada orang bajunya cuma satu-satunya, nggak punya ganti, itu pun juga dengan aksesoris tambalan 40 biji, itu kira-kira hemat apa pelit? Menurut antum? Kalau dia punya uang lagi mah pelit. Dia kalau mau sih bisa, cuma dia nggak mau, dia hanya pakai baju itu satu-satunya dengan tambalannya 40 biji. Pelit. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, antum tuduh pelit.
Ajak menikmati hidup. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tuh nggak punya baju kecuali yang ada di badannya dan dengan tambalannya yang 40. Gitu. Kalau dia mau, 3 peradaban dunia di tangan dia, Romawi takut di tangan dia, Persia di tangan dia, dan Mesir di tangan dia. Bahkan Umar itu mendapatkan beberapa hektar tanah di Khaybar. Khaybar itu dekat Madinah, itu pusat pertanian kurma yang paling subur dan paling bagus di Madinah. Kurmanya Rasulullah itu kurma ajwa gitu. Ya, itu di Khaybar paling bagus. Sekilo kalau dirupiahkan harganya sekitar 500.000. Sekilo. Satu pohon itu kalau lagi panen sekitar 500 kilo. Satu panen. Sekali panen 500 kilo, sekilonya harganya sekitar 500.000. Jadi sekali panen satu pohon berapa? 250 juta ya. Nah, dia punya lahan tuh sekian hektar gitu. Itu ghanimah yang dia dapat dari menjatuhkan Yahudi perang Khaybar itu. Umar dapat sekian puluh hektar gitu, di perkebunan kurma Khaybar. Lalu dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya rezeki nomplok ketiban duren, ketiban korma segitu banyak gitu. Ini bukan korma Tanah Abang yang goceng sekilo yang onta aja nggak doyan, bukan itu. Hai kurma ajwa." Kata Rasulullah, "Kalau kamu wakafkan saja fisabilillah." Maka oleh Umar semuanya itu diwakafkan fisabilillah. Kan kalau kita bicara tentang hemat atau kikir, bicaranya bagi kita, ukuran kita, ya belilah barang 10 potong lah baju, susah amat sih kayak gitu, kan begitu ya. Tapi Umar tidak melakukan itu. Umar menjawabnya cuma summalatus alunna yauma idzin anin naim gitu. Nanti di hari kiamat gue mau ditanya juga bakalannya, punya baju 10 biji bagaimana pertanggungjawabannya. Itu Umar. Itu yang saya katakan dengan warok. Jadi saya tidak mengatakan Umar itu pelit, juga tidak mengatakan hemat, tapi dia tuh warok. Nah gitu. Warok ya, bukan berok. Warok. Artinya kalau dia mau, dia bisa punya semuanya. Tapi ternyata dia tidak mau menikmati itu semua, karena dia berpikir semua kenikmatan yang Allah berikan itu nanti di hari kiamat akan ditanya. Tsumalatus alunna. Kamu pasti akan ditanya yauma idzin pada hari itu anin naim, atas semua nikmat yang kamu nikmati sekarang ini. Nah, itu gimana pertanggungjawabannya, daripada ribet mendingan enggak. Gitu. Itu Umar, gitu kan. Mungkin level kita belum sampai Umar lah, ya kan? Di antara kita kalau baju udah sobek ya udahlah diganti, ya kan, kesempitan dikit diganti dan sebagainya. Itu beda makomnya Umar dengan kita, kan gitu ya. Beda makom. Oke. Ya, sudah terjawab Mas Rudi? Ada yang lain dari jamaah sekalian? Tafadhol Pak Anwar. Ya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung dari pertanyaan tadi, kaitan warok tadi dengan apabila engkau diberi nikmat maka perlihatkanlah. Itu gimana, Ustaz? Itu ayat Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Tuhanmu itu fahaddits, maka bicarakanlah. Nah, permasalahannya nikmat Allah itu kan banyak. Sehat aja itu sudah nikmat. Karena orang kalau ginjalnya gagal, ya sudah kebayanglah berapa ratus juta. Belum kalau jantungnya bocor, pasang klep. Itu satu klep harganya 1 Kijang Innova, kan gitu ya. Kalau 4 klep kan udah lumayan, gitu kan. Kenikmatan sehat itu yang harus kita bicarakan. Di antara sekian banyak kenikmatan. Ketika kesehatan kita dicabut, sehingga mengalami berbagai macam penyakit dalam, kanker dan sebagainya, maka kenikmatan harta itu menjadi tidak ada artinya. Di atas kenikmatan harta itu masih ada kenikmatan yang lain, yaitu kenikmatan sehat misalnya. Di atas kenikmatan sehat itu masih ada lagi kenikmatan yang lain, itu nikmat iman. Bayangin betapa besarnya Allah kasih kita kenikmatan, lahir dari orang tua muslim, bapak muslim, ibu muslim, dari kecil udah diajarin ngaji, sholat dan sebagainya. Padahal kita nggak punya prestasi apa-apa waktu di kandungan Allah, di kandungan ibu kita di zaman itu. Kita nggak punya prestasi apa-apa. Tiba-tiba Allah takdirkan kita lahir muslim, yang kalau kita mati minimal walaupun mungkin masuk neraka sebentar dulu lah gitu, tapi bakalannya masuk surga juga. Karena Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal
jannah. Siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Asal yang penting waktu matinya dia dalam keadaan muslim. Bayangkan berapa juta orang yang Allah takdirkan lahir kafir. Dosanya dia apa sih atas kekafiran itu? Orang yang ada di Eropa, di Amerika, di Australia, dan sekian ratus juta umat manusia Allah takdirkan lahir kafir. Kalau kita tanya dosanya apa? Apa yang dia perbuat di rahim ibunya? Kan dia nggak melakukan apa-apa. Kenapa kok Allah takdirkan dia kafir? Jadi kalau kita pikir-pikir, itu nikmat iman itu nggak sembarangan itu, ya kan? Allah udah pilih kita dan random, acak itu modelnya, ya kan? Kita kan nggak pernah milih waktu dalam perut ibu kita. Ya Allah, nanti kalau saya lahir muslim dong, atau lewat rahim seorang ibu yang muslimah, kan enggak. Tiba-tiba saja Allah secara random, secara acak pilih kita, takdirkan kita jadi muslim. Itu kan kenikmatan yang luar biasa. Nah, itu juga harusnya fahadis kita bicarakan. Bukan hanya sekedar kenikmatan dalam bentuk harta atau rizki. Nah, kalau harta atau rizki, fahadisnya bagaimana? Wa amma bi ni'mati rabbika, adapun dengan nikmat Allah, nikmat Tuhanmu itu dalam bentuk harta misalnya, bagaimana? Pertama, fahadisnya itu adalah bukan diomongin, "Oh, gua dong baru beli BlackBerry 5." Bukan itu, ya kan? Itu bukan fahadis, itu riya namanya, itu sombong, itu membesarkan diri, narsis lah gitu kira-kira. Bukan itu. Tapi yang dimaksud dengan fahadis, bicarakanlah, ya, ucapkanlah. Maksudnya apa? Pertama, kita mensyukuri bahwa Allah memberikan harta kita itu secara begitu saja. Artinya kalau dipikir-pikir, mungkin kita punya teman dari SD yang lebih pintar dari kita, tapi nasibnya barangkali beda antara nasib kita dengan nasib dia, ya kan? Ternyata Allah memberikan kita kesempatan bekerja di tempat yang baik, dengan gaji yang baik, dengan keluarga dan sebagainya. Berapa banyak orang yang lebih pintar dari kita, bahkan mungkin lebih hebat, lebih punya potensi dan sebagainya, yang kemudian ternyata, mohon maaf, dia cuma jadi tukang ojek, cuma jadi jualan warteg, cuma jadi tukang apalah dan sebagainya, yang secara umum dianggap itu kurang. Tapi ntar dulu, belum tentu orang yang kerja di ruangan ber-AC seperti kita ini itu lebih nikmat hidupnya daripada tukang ojek yang di pinggir jalan. Belum tentu, ya kan? Belum tentu orang yang naik Mercy itu hidupnya nikmat. Karena orang Jawa bilang numpak Mercy berbes mili, gitu kan? Ada orang Jawa nggak di sini? Numpak Mercy berbes mili. Walaupun dia naiknya Mercy, tapi air matanya berlinang. Kenapa? Banyak utang, kan gitu. Jadi kenikmatan itu tidak lantas otomatis ukurannya adalah materi, juga bukan salary, gitu. Ya, bukan begitu ukurannya. Berapa banyak orang yang gajinya mungkin sudah di angka 20 ke atas. Gaji bulanan udah 20 ke atas. Kita berpikir, kita kan gaji 3 koma nih, ya. 3 koma maksudnya tanggal 3 udah koma. Kita berpikir, wah kalau gaji gua sebulan 20 enak nih kelihatannya nih. Agak lega lah ngaturnya, gitu kan. Tapi coba kita selami hidupnya mereka yang gajinya sudah 20 ke atas, atau yang 30 ke atas, atau yang 100 juta ke atas. Tidak lantas nikmat, gitu. Nggak lantas nikmat, tidak lantas kemudian hidup jadi lega, atau dunia jadi luas, atau suasana berubah jadi berwarna dari yang tadinya hitam putih, gitu ya. Gaji 3 koma, dunia hitam putih. Gaji 20 ke atas jadi berwarna, gitu misalnya. Enggak juga, tidak otomatis, gitu kan. Maka kenikmatan itu tidak semata-mata materi sebenarnya. Ada begitu banyak jenis kenikmatan yang itu seharusnya kita syukuri. Fahadis itu artinya kita syukuri, dalam arti kita kenikmatan itu kita jadikan sebagai sarana kita mempertebal, memperdekat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dari akhwatnya ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau itu satu kali kesempatan lagi. Ada Pak. Assalamualaikum Ustaz. Menanyakan mengenai suhud itu apakah juga bagian atau waro apakah bagian dari suhud? Ya memang ada beberapa istilah. Ada istilah wara, ada istilah zuhud. Sebenarnya istilah zuhud itu bagus, gitu ya. Istilah zuhud itu bagus. Cuma kalau zuhud itu lebih kepada yang tadi,
kepada dia tidak bermewah-mewah dan sebagainya. Tapi kalau wara itu artinya adalah berhati-hati. Dia tidak melakukan sesuatu yang sekiranya dia nggak menguasai bidang itu, sehingga daripada ntar gue jatuhnya haram, mendingan gue enggak gitu. Tapi sifat wara itu sifatnya individualis, setiap orang individu, dan dia tidak ribut ketika temannya melakukan hal yang dia berhenti tapi temannya jalan terus, ya nggak masalah. Kenapa? Karena wara itu lebih kepada panggilan jiwa sebenarnya. Dia tidak ada kaitannya dengan ilmu fikih. Kalau ilmu fikih itu bicara tentang hitam dan putih. Ketika lampu hijau maju, gitu. Tapi ketika lampu merah berhenti, itu aturan, gitu kan? Di Indonesia kalau aturan itu kita terapkan, kadang-kadang berhasil, tapi kadang-kadang enggak. Coba aja jajalin lampu hijau kita sikat dengan kecepatan 100. Itu bisa aja ada yang nyelonong tiba-tiba, ya kan? Karena nggak semuanya taat. Artinya hijau itu tidak lantas berarti boleh jalan sekencang-kencangnya. Kecuali di negeri yang lalu lintasnya sudah sangat teratur. Nah, ketika hijau kita bisa yakin 100% bahwa nggak akan mungkin ada yang melintas. Tapi kalau pengendara di Jakarta lampu hijau tancap 100, harus hati-hati justru. Kenapa? Boleh jadi nanti ada orang dari sana yang dia sudah merah dia sikat juga, ya kan? Kuning itu kan bukan berarti siap-siap berhenti kan kalau di Jakarta. Kuning itu tancap gas. Ternyata udah kuning dan udah merah, kan gitu ya. Ketika dia tancap gas, kuning dari hijau, kuning, merah, kan cepat itu. Ketika dia lewatin itu sudah merah. Dan ketika merah, kita di sini sudah hijau sebenarnya. Kalau begitu hijau kita langsung tancap gas, nabraklah di tengah-tengah itu. Nah, kalau kita bicara tentang istilahnya bicara tentang hitam putih aturannya, nah, itu kita bisa nabrak juga. Maka selain bicara hitam putih aturan main fikih, ya, kita juga bicara tentang akhlak. Gitu. Kita juga bicara tentang panggilan jiwa, nurani. Itu juga bermain. Kalau secara fikihnya bisa halal kok, bisa diatur jadi halal tuh bisa. Apalagi ada banyak perdebatan di antara ulama. Nah, gue pakai yang gampang aja, kan bisa. Tapi kan di sisi yang lain ada akhlak, ada moral, ya kan. Sama aja dengan begini. Syarat sah sholat itu menutup aurat, dan aurat laki-laki itu batasnya kan sederhana ya, dari pusar sampai lutut. Kalau ada orang pusar sampai lututnya udah ketutup, dia sholat sah apa enggak? Sah. Tapi urusannya kan bukan hanya sah apa enggak sah. Jajalin sholat Jumat jadi khatib, pakai celana tukang sate doang segini, kalau nggak ditimpukin sama pengurus masjid, ya kan gitu. Kalau dia ngeyel, secara syar'i sudah sah. Memang Ustadz, udah sah. Cuman kagak pantas saja, kan gitu. Ada wilayah lain yang masalahnya bukan sah apa nggak sah, tapi ada wilayah, tadi itu wilayah akhlak, moral, etika, gitu. Dan di atas bangunan akhlak dan etika para sahabat itulah Rasulullah membangun syariah Islam. Jadi syariah Islam itu kadang-kadang nggak berguna juga kalau pelakunya, law enforcement-nya ini nggak bagus. Harus bagus dulu kualitas orang-orangnya, baru ketika menjalankan syariah jadi bagus. Tapi kalau syariah tiba-tiba berdiri, tapi orangnya saja tidak terbina dengan baik, moralnya dan sebagainya, itu juga nggak akan berjalan. Gitu. Begitu banyak jaring-jaring hukum yang terlalu besar yang bisa dengan licin kita bisa lakukan. Dan maling-maling syariah, maling ahli syariah itu akan selamat dari hukuman. Kalau dalam hukum potong tangan, dalam Islam itu kan ada hukum potong tangan. Jadi orang yang mencuri, ya, itu hukumannya potong tangan dalam syariat Islam. Nah, kalau malingnya tahu aturan, dia bisa mencuri tanpa harus dipotong tangannya. Karena syarat pencurian dalam ilmu fikih itu adalah barang yang dicuri itu harusnya disimpan dengan benar di tempat penyimpanannya, bukan barang yang celek-tekan di jalan. Itu kalau celek-tekan di jalan diambil sama maling, malingnya itu tetap dosa, tapi tangannya nggak bisa dipotong karena sebutannya bukan pencurian secara hukum hitam putih syariahnya. Yang namanya as-sariqah, pencurian, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, itu syaratnya adalah barang itu adanya di dalam tempat penyimpanan. Kalau kita punya rumah, punya motor kita itu bukan di jalanan, bukan di halaman, tapi di dalam garasi kita. Garasinya dikunci, motornya dikunci. Kalau maling kemudian mendobrak pintu pagar kita,
dobrak pintu garasi kita, pakai kunci didobrak juga kunci motor kita, lalu dibawa kita, motornya dibawa. Nah, itu namanya maling yang tangannya bisa dipotong. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Nah, kalau ada maling belajar ilmu syariah, dia bisa ngambil motor tanpa dipotong tangannya. Malingnya dua. Yang pertama, maling itu mendobrak pintu pagar, mendobrak pintu garasi, membuka stang motor, ya. Kemudian motornya nggak dibawa, cuma ditaruh di pinggir jalan aja. Setelah itu dia pergi. Kan dia nggak ngambil apa-apa kan? Dia nggak ngambil sesuatu, nggak masuk dalam hukum maling, karena dia nggak ngambil, dia cuma ngeluarin doang. Lalu maling yang satu lagi tinggal ngambil dari pinggir jalan itu maling ngerti syariah. Jadi untuk jadi maling pun harus belajar syariah juga, biar nggak dipotong tangannya. Sama, kita juga bisa jadi maling juga pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu suami istri kan tidak boleh melakukan hubungan suami istri, ya kan? Membatalkannya dengan hubungan suami istri itu ya kena kafarat 2 bulan puasa berturut-turut, walaupun sudah hari yang terakhir ternyata batal, itu harus ulang lagi 2 bulan lagi seperti itu. Tapi maling-maling syariah itu bisa melakukannya dengan mudah. Ketika lagi siang-siang hari bulan Ramadan, begitu ada keinginan, Bu, ke puncak yuk, ke Bandung yuk, kan safar itu, ya kan? Dalam kondisi safar orang boleh nggak puasa, dan dalam kondisi nggak puasa boleh melakukannya, kan gitu. Ini rahasia, jangan kasih tahu siapa-siapa. Ada caranya ternyata. Jadi belajar syariah itu juga harus punya moral juga, harus punya akhlak juga. Nah, akhlak ini yang kadang-kadang kita nggak punya. Tahu hukum aturan mainnya dan tahu bagaimana cara menggocet bolanya, akhirnya syariah menjadi tidak ada artinya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Mungkin banyak yang masih penasaran, tapi karena waktu sudah membatasi kita dan kita juga harus segera kembali ke tempat kerja kita masing-masing, kita bisa cukupkan sampai di sini. Dan ibrohnya sangat banyak sekali yang bisa kita dapatkan di siang hari ini, terutama kalaupun kita juga coba aplikasikan dalam lingkungan pekerjaan kita, ya, masalah hemat tadi dan masalah warok tadi, masalah berhati-hati tadi gitu. Sehingga apa yang mungkin disampaikan message dari pimpinan kita juga bisa kita implementasikan dengan baik dan tidak melanggar, ya, tidak, artinya apa yang kita kerjakan sesuai dengan syariat Islam dan juga bisa sesuai inline dengan apa yang diinginkan oleh pimpinan kita seperti itu. Sehingga Islam ini, kita sebagai muslim di sini juga bisa berbuat sebagai muslim yang taat, muslim yang baik, dan bisa dicontoh oleh seorang rekan kita yang lainnya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, kita akhiri dengan doa. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin fanajjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Ahmad Sarot atas waktu dan kesempatan yang diberikan, dan juga kepada jemaah sekalian. Kita tutup dengan doa hifdzul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.